Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Puji Tuhan sehat. Hari ini kita akan melakukan coaching. Ada nggak masalah yang Ibu hadapi di dalam kelas itu? Kalau masalah dalam kelas itu pasti banyak. Salah satunya yang paling sering saya alami itu adalah permasalahan siswa yang tidak bisa membaca. Oh, begitu Bu. Jadi siswa yang tidak tahu membaca. Iya. Padahal sudah di kelas 3 ya Bu ya. Oke, coba ceritakan Bu permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Tadi kan tidak tahu membaca itu, ya kan? Bagaimana tanggapan dari siswa? Karena siswa ini kan tidak bisa membaca, ada juga yang tidak mengenal huruf kebetulan. Jadi saat mengajar atau menjelaskan, nah siswa ini kurang memahami. Dan kalau menulis kan mereka nggak bisa menulis karena nggak tahu menulis akan apa. Jadi selama pembelajaran mereka hanya diam aja, nggak ada ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi dengan kondisi tersebut, apakah Ibu merasa nyaman pada saat proses pembelajaran? Sangat tidak nyaman karena materi atau ilmu yang saya ajarkan itu tidak bisa diterima oleh siswa. Tidak bisa diterima dengan baik ya Bu ya, karena tidak bisa membaca atau mengenal huruf tadi ya. Menurut Ibu, apa penyebab permasalahan tersebut? Penyebabnya itu menurut saya banyak faktor ya. Yang pertama itu kurangnya perhatian dari orang tua kebetulan. Soalnya orang tua sendiri pantun juga masih tidak ada kontribusi gitu apa yang mau dilakukan orang tua. Yang kedua mungkin efek dari selama pembelajaran masa daring yang kita hampir kelas 1 kelas 2 mereka hampir tidak pernah masuk, menyebabkan mereka tidak bisa mengenal huruf atau membaca. Coba ceritakan proses pembelajaran yang sering Ibu lakukan di dalam kelas. Proses pembelajaran yang sering saya laksanakan untuk semua bidang studi misalnya ini. Tapi proses pembelajaran ini biasanya saya pisahkan bagi yang bisa membaca dengan yang tidak bisa membaca. Jadi yang tidak bisa membaca biasanya saya suruh untuk menulis pada saat saya sedang menjelaskan. Oke, gitu ya Bu ya. Setelah Ibu memberikan pelajaran tersebut, apa respon anak-anak? Sebagian ada yang memang ikut berpartisipasi, tapi sebagian lagi karena mereka nggak tahu apa-apa ya udah nggak ada lagi yang mau dilakukan. Hanya duduk diam gitu ya. Oke. Bagaimana bentuk-bentuk tugas yang sering Ibu berikan di dalam kelas? Bentuk tugas yang dilaksanakan dalam kelas biasanya itu bisa berupa menulis atau praktik bagi yang paham untuk pembelajaran. Bagi yang tidak, mereka saya beri tugas untuk mengenal huruf dulu. Begitu ya. Apa solusi atau perbaikan yang Ibu lakukan di dalam kelas untuk kelas membaca ini tadi? Untuk kelas membaca itu saya pisahkan tempat duduknya bagi yang yang bisa membaca sama yang tidak bisa membaca. Yang tidak membaca akan saya beri latihan untuk menulis, pengenalan huruf. Selagi saya menjelaskan, mereka akan berlatih menulis. Atau nanti biasanya saya kasih buku pengenalan huruf, ada bukunya. Jadi dari presentasi yang Ibu berikan tadi, kira-kira sudah dapat nilai berapa persen?
pertama saya masuk di kelas 3 itu ada sekitar 14 yang tidak bisa membaca dan mengenal huruf. Saat ini tinggal 7. Berarti sudah setengah, iya setengah. Oke, menurut Ibu, baikkah memberikan penghargaan bagi siswa yang aktif dalam proses pembelajaran? Saya baik, karena mereka menjadi lebih semangat untuk berpartisipasi lagi dalam pembelajaran. Apakah komitmen Ibu untuk proses pembelajaran ke depan? Komitmen saya itu apalagi khusus untuk yang tidak bisa membaca. Nah, kebetulan di sekolah kan juga sudah ada kelas khusus untuk yang tidak bisa membaca. Jadi kalau bisa ini yang 7 ini harus di kelas 3 ini harus mantap bisa membaca sebelum mereka naik ke kelas 4. Apakah kerjasama yang dilakukan dengan rekan sejawat? Nah, kerjasamanya itu salah satunya itu kelas khusus untuk membaca. Sudah ada kelas khusus perpustakaan untuk yang tidak bisa membaca atau tidak mengenal huruf. Menurut saya itu sudah baik. Siapakah yang berperan dalam membantu Ibu melakukan kurikulum tersebut? Semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga para siswa. Jadi setelah kita melakukan coaching tersebut atau wawancara, bagaimana perasaan Ibu? Dan saya lebih semangat lagi mau mengajar ini untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Oh, gitu ya. Kira-kira ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Yang perlu sampaikan kalau bisa banyak lagi yang harus dikasih masukan untuk kami guru-guru bersama guru untuk perbaikan ke depannya. Itu aja, Bu. Jadi cukup sekian dulu untuk coaching kita pada hari ini. Semoga kita bisa sharing kembali di lain waktu, menemukan solusi-solusi untuk masalah yang kita hadapi di dalam semoga ya. Oke, demikianlah coaching kita. Saya ucapkan terima kasih. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita mulai, makanya siapa yang pernah kebun binatang? Ada banyak binatang nggak di kebun binatang? Apa aja itu? Ya, ada banyak kan? Dari yang kalian lihat itu, apa ciri-ciri yang kalian lihat dari binatang-binatang atau hewan-hewan? Ekor. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Cicak, cicak di dinding. 1, 2, 3 ya. Cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang tengok nyamuk. Lalu ditangkap. Nah,